Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang penginjilan, pemuritan, maka ada satu masalah pelik yang menjadi masalah dari semua gereja yang diungkapkan oleh David Platt di dalam bukunya Radical Discipleship. Dia mengatakan bahwa satu masalah terbesar yang dihadapi oleh gereja pada masa ini adalah pertumbuhan tanpa kedalaman. Artinya banyak orang yang menjadi Kristen, tetapi kemudian mereka tidak memiliki sebuah iman yang berakar kokoh di dalam Tuhan. Saya pikir ini pun perlu menjadi perhatian kita bersama sebagai orang-orang Kristen. Bukan hanya kita memikirkan, iya, kok mereka menjadi orang Kristen tidak menghidupi arti kekristenan itu dengan serius begitu. Atau lebih tepatnya kita menelisik di dalam diri kita masing-masing. Apakah aku sebagai seorang murid Kristus, kemudian aku sudah menjadi murid Kristus yang benar-benar mendalam, mengakar, memahami setiap iman yang saya percayai. Dan bukan hanya memahami, tetapi aku pun menghidupinya di dalam kehidupanku secara pribadi. Sehingga baik cara berpikir kita, hati kita, tingkah laku dan kehidupan kita, semuanya benar-benar mencerminkan apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bulan Maret tahun 1986 di sebuah kota bernama Maryland, ada seorang ayah muda yang berusia 25 tahun, Bapak Ibu. Ayah muda yang berusia 25 tahun. Apakah di sini ada ayah muda yang berusia 25 tahun kira-kira? Mr. Yogi ya? Iya. Nah, tapi ini bukan Mr. Yogi ya. Namanya adalah Roger. Ditilang Bapak Ibu. Karena tidak memasang sabuk pengaman di kursi anaknya. Nah, dengan jengkel, akhirnya dia pasang tuh sabuk pengaman di kursi anaknya, cret. Dan dia menaruhkan surat tilang itu di dashboard mobilnya. Jengkel dia, karena ditilang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 19 menit kemudian Bapak Ibu, mobil Roger mengalami kecelakaan yang cukup parah. Wow. Dan Roger meninggal di tempat. Anaknya selamat karena pakai sabuk pengaman, hanya luka-luka ringan begitu. Tetapi Roger tidak mengindahkan peringatan itu dan dia tidak memasang sabuk pengaman untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Sedih, sangat menyedihkan. Dan kemudian tahun 1989, itu artinya 3 tahun kemudian, Italia mengeluarkan sebuah aturan. Semua pengendara mobil wajib menggunakan seat belt. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah ada seorang kreatif yang bernama Claudio. Dia adalah seorang psikiater Bapak Ibu. Dia membuat sebuah kaos yang disebut sebagai kaos keamanan, ya. Kaos itu warnanya putih, tetapi ada garis diagonal seperti apa? Sabuk pengaman. Dan itu laris manis, terjual Bapak Ibu. Tujuannya untuk mengecoh polisi supaya mereka tidak ditilang begitu kan. Dengan alibi mereka tidak memakai sabuk pengaman itu. Bapak Ibu, dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Betapa seringkali kita puas dengan apa yang kelihatan dari luar. Kelihatan kan kayak pakai sabuk pengaman, tapi tidak dipakai, begitu kan? Kita sekedar melakukan apa yang diminta seringkali. Ya, dan sebenarnya kita tidak tahu, tidak mengerti untuk apa kita melakukan itu begitu.
Semua kita paham kan, sabuk pengaman itu begitu penting ketika kita pakai di dalam mobil kita kan. Tetapi ada kalanya kita cuek aja dan tidak mau pakai, biarlah begitu. Dan sesungguhnya kita juga seringkali kalau ada polisi di depan tuh baru, sabuk, gitu kan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa puas dengan apa yang ada di depan atau di luar saja. Tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti maksud dan tujuan yang seharusnya untuk apa kita melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, hal yang sama, hal yang serupa juga terjadi ketika kita memahami amanat agung yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa isinya? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa amanat agung selalu dikhotbahkan melalui mimbar-mimbar gereja kita. Termasuk di tempat ini Bapak Ibu. Dikutip dalam spanduk-spanduk gereja. Dicetak dalam pernyataan misi gereja. Kalau Bapak Ibu lihat di gereja-gereja tertentu ada tulisan amanat agung begitu kan. Dideklarasikan dalam konferensi-konferensi gereja. Namun semua hal hebat itu kita lakukan tanpa tahu apa sih tujuannya. Untuk apa kita melakukan amanat agung ini dan menghidupi amanat agung ini? Untuk apa? Ini yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Segala macam gembar-gembor tentang pemuritan yang menarik perhatian dapat saja membuat kita memiliki sebuah gereja dengan program pemuritan. Tetapi sesungguhnya kita gagal menghasilkan sebuah gereja dengan murid-murid sejati. Maka tidak heran kalau kita menemukan ada orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa aja. Ada orang Kristen yang hidupnya tidak bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Ada orang Kristen yang hanya datang seminggu sekali mungkin ke gereja tetapi tidak pernah membaca Alkitab di dalam kehidupannya setiap hari. Tidak pernah memberitakan Injil Kristus Yesus kepada orang-orang yang ditemui. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sedang tidak menghidupi amanat agung yang sesungguhnya. Maka orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja. Orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Gak ke gereja gak apa-apa kok. Gak baca Alkitab fine aja. Semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lantas pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil dengan tepat? Gimana ya caranya? Apakah banyaknya jumlah jemaat kita merupakan tanda bahwa kita sudah melakukan pemuritan dengan benar? Belum tentu. Ya, banyak jemaat mengaku diri Kristen tapi hidupnya tidak mengakar di dalam Kristus. Hanya asal datang ke gereja karena di KTP-nya Kristen mungkin. Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menolong jemaat supaya mereka memiliki kedewasaan secara rohani di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa menjadikan murid-murid Kristus yang benar? Ini seringkali menjadi pertanyaan kita di dalam kehidupan kita. Kok gerejaku biasa-biasa aja sih? Kok gerejaku ya begitu-begitu aja, gak ada sesuatu yang membuat aku akhirnya mengakui bahwa diriku adalah pengikut Kristus dan menghidupi arti menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu bukan hanya kita pikirkan, tetapi juga kita carikan solusi dan kita hidupi untuk melakukan jawabannya di dalam kehidupan kita. Maka
Saya akan memberikan sebuah jawaban untuk kita. Ketika kita menginginkan sebuah gereja yang hidup melakukan amanat agung, ada murid-murid yang sejati menjadi murid Kristus, tidak lain dan tidak bukan yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya pemuritan intensional. Pemuritan apa Bapak Ibu? Intensional. Sebuah pemuritan yang dilakukan dengan sengaja Bapak Ibu. Sebuah pemuritan yang dilakukan dengan terus menerus. Sebuah pemuritan yang tahu mau dibawa kemana jemaat kita. Mau dibawa kemana orang ini. Mau dibawa kemana gereja kita. Pemuritan yang seperti ini yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Pemuritan yang tahu caranya bagaimana dan sarana apa yang bisa kita pakai untuk mewujudkan sebuah murid sejati bagi Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu dampak ketika pemuritan tidak dijalankan dengan serius Bapak Ibu, yang terjadi adalah di Amerika, Eropa, gereja-gereja saat hari ini kosong. Yang duduk di bangku gereja adalah kakek nenek yang udah tua-tua tuh. Duduk. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah jadi kafe, restoran, diskotik. Apakah kita mau mengulang sejarah yang sama? Tidak kan? Saya ingin deep talk dengan Bapak Ibu. Saya ingin kita ngobrol dari hati ke hati untuk masalah yang serius ini. Supaya kita juga memikirkan bersama. Ini bukan hanya tugas kami para hamba Tuhan atau saya sama Pak Apin, bukan. Ini tugas kita bersama untuk melakukan pemuritan intensional. Untuk menghidupi amanat agung dengan serius di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, pemuritan intensional itu apa? Bapak Ibu, pemuritan intensional adalah proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Boleh slide-nya dimunculkan? Membawa hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Seorang yang bernama Edmund Chan mengatakan, ini adalah proses kita membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Melalui rencana pertumbuhan yang intensional, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Maka tidak heran kalau kita tidak melakukan ini Bapak Ibu. Yang terjadi adalah banyak orang-orang Kristen dewasa yang seperti kanak-kanak kelakuannya. Yang seperti kanak-kanak hidupnya. Cara berpikirnya, egois, memikirkan dirinya sendiri. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Betapa mengerikan kalau kita melihat wajah-wajah dewasa tapi kelakuannya kanak-kanak di gereja. Oh, berantem sana, berantem sini. Iya kan? Ini sangat menyedihkan sekali. Terus kemudian, boleh slide berikutnya? Lebih dari sekedar kelas dan khotbah. Pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam dan angkutabel. Saya tahu Bapak Ibu, berelasi itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Kecenderungan kita adalah kita melakukan relasi secara permukaan saja, oke, begitu. Hanya kenal begitu aja, ngobrol seperlunya. Tetapi pemuritan tidak berbicara seperti itu. Pemuritan itu berbicara tentang sebuah relasi yang deep, yang begitu dalam, persahabatan dan waktu bersama Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar permukaan saja kita tahu.
tetapi kita benar-benar memahami orang itu seperti apa, saling mengerti satu dengan yang lain, dan mau bertumbuh bersama. Ini yang penting. Bukan mau dimengerti doang tetapi tidak mau berubah. Ini yang salah kaprah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama di dalam pemuritan yang intensional. Bapak Ibu, masalah ini sesungguhnya terjadi di hampir semua gereja. Ini bukan rahasia umum. Ya, ini rahasia umum maksudnya. Semua gereja mengalami hal ini. Kalau tidak ada pemuritan intensional di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, hal yang serupa sesungguhnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, yaitu di Jemaat Korintus di dalam perikop yang kita baca tadi. Masalah pelik tentang pemuritan intensional itu sudah terjadi di sana, Bapak Ibu. Maka Paulus kepada jemaat di Korintus, dia tidak hanya menyatakan bahwa dia dan Apolos adalah pelayan. Tadi kan kita baca kan, Paulus dan Apolos dibanding-bandingkan, ya. Ojo dibanding-bandingke. Misalnya saya sama Pak Apin, di sini kan hamba Tuhannya saya sama Pak Apin ya. Dibanding-bandingke misalnya. Enggak. Justru saling melengkapi begitu. Kekurangan apa yang ada di dalam diri saya dilengkapi Pak Apin, dan sebaliknya kekurangan apa yang ada di dalam Pak Apin saya lengkapi begitu. Nah, hal seperti inilah yang seharusnya juga dipahami oleh gereja, oleh jemaat yang ada di Korintus waktu itu. Maka tidak heran kalau kita menemukan bahwa perpecahan itu terjadi sedemikian rupa di antara jemaat yang ada di Korintus. Mereka menandakan bahwa mereka adalah bayi-bayi rohani yang belum bertumbuh. Karena mereka masih melihat, membandingkan, melakukan perselisihan, merasa diri paling benar. Dan ini yang terjadi begitu. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, Paulus menyatakan beberapa hal yang akan saya jelaskan. Dia pertama mengungkapkan para pelayan hanyalah instrumen di tangan Allah, ya kan? Yang kedua dia ngomong para pelayan masing-masing memiliki tugas yang unik, ya. Yang ketiga dia katakan para pelayan mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, para pelayan juga akan dinilai oleh Tuhan yang empunya mereka. Jadi pelayan-pelayan ini miliknya Tuhan, gitu ya. Terus semua konsep ini diajarkan Paulus di atas satu fondasi, bahwa mereka itu baik pelayan maupun jemaat, kita adalah milik daripada Allah, ya. Kita ini milik daripada Allah. Jadi jangan merasa ini gerejaku kok, aku yang nyumbang miliaran misalnya. Aku yang nyumbang puluhan juta misalnya, perpuluhanku yang paling gede, begitu, persembahanku paling banyak, terus kita mengakui ini milik kita. No, ini milik Tuhan, kita akui bersama itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, para pelayan merupakan instrumen saja. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, di situ dituliskan seperti ini, Bapak Ibu, sebuah pertanyaan retoris kan. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Ya. Jadi baik Apolos maupun Paulus, kedua-duanya adalah pelayan. Ya. Apakah mereka penting? Jawabannya tidak. Siapa yang terpenting? Allah. Maka tidak heran kalau di situ dituliskan seperti ini, Bapak Ibu. Dikatakan, bukankah ayat yang kelima di situ dikatakan pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Kata olehnya itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata melaluinya. Artinya sesungguhnya mereka adalah alat saja di tangan Tuhan. Maka kalau saya katakan, kata melaluinya menunjukkan bahwa para pemimpin merupakan instrumen. Mereka hanya alat, hanya instrumen, bukan penentu keselamatan. Iman kepada Tuhan Yesus selalu adalah hasil dari pekerjaan siapa?
Allah, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para pelayan memiliki tugas sendiri-sendiri yang berbeda. Ditulis di bagian 5B, di situ dikatakan masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Apa itu masing-masing? Ini bicara tentang tugas yang diberikan kepada mereka. Maka kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, ayat 6 dan ke-7, kita mendapati bahwa Paulus menggunakan metafora pertanian untuk menjelaskan tugas itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Ya, mereka memiliki tugas. Paulus sebagai penanam, Apolos sebagai penyiram. Tugas masing-masing yang tentu berbeda begitu loh. Ya. Meskipun saya sama Pak Apin di sini kami berdua dalam satu kepemimpinan, kami memiliki tugas masing-masing loh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mengenal kami sebagai hamba Tuhan berdua. Saya lebih banyak concern di sekolah sebagai ketua yayasan. Pak Apin lebih banyak concern di gereja. Begitu. Kita punya tugas masing-masing yang tentu saja bukan untuk diperbandingkan, tetapi di dalamnya untuk disinergikan. Menjadi sebuah kesatuan pelayanan yang semakin memuliakan nama Tuhan. Ini perlu untuk kita pahami di dalam kehidupan kita, gitu loh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, juga dikatakan di ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Jelas Paulus memberikan sebuah peringatan dan nasihat yang begitu menohok mereka. Tetapi siapa? Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Allah yang memberikan pertumbuhan. Maka tidak heran kalau saya katakan apakah Pak Apin penting, saya penting? Tidak jawabannya. Justru Allah yang memberikan pertumbuhan. Kata menanam dan menyiram itu sekali selesai Bapak Ibu. Tetapi kata pertumbuhan di sini menggunakan tenses imperfect yang artinya sudah dilakukan sejak lama dan akan terus-menerus terjadi. Hebat itu. Ada kontinuitas di dalamnya. Allah yang melakukan pertumbuhan itu. Ada sebuah kontinuitas pertumbuhan yang tidak akan pernah berhenti ataupun dibendung oleh apapun. Sementara saya dan Pak Apin, kami punya batas usia tertentu. Kami bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu dan pelayanan kami selesai. Tetapi pertumbuhan yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah berhenti diberikan kepada jemaat atau umatnya. Wow, keren sekali ya. Keren sekali Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu dikatakan para pelayan memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi meskipun kami punya perbedaan tugas masing-masing, saya di yayasan, Pak Apin di gereja, tujuan kami sama Bapak Ibu, untuk memuridkan, ya, untuk memberitakan amanat agung, untuk menyatakan Injil kemuliaan Tuhan. Kalau di antara jemaat kemudian terjadi perpecahan, maka mereka sesungguhnya tidak bisa menangkap apa yang menjadi tujuan hidup daripada para leadernya Bapak Ibu. Ini yang terjadi di jemaat Korintus, bayangkan coba. Apolos, Paulus, mereka bekerja sedemikian giat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memuridkan mereka supaya menjadi dewasa. Yang terjadi justru mereka saling gigit satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain. Ini sangat menyedihkan sekali di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya tidak bisa kita lupakan bahwa para pelayan juga akan dinilai oleh Tuhan yang empunya mereka. Kami bukan hakim, kami bukan penilai, kami pun akan dinilai sama seperti Bapak Ibu oleh Tuhan. Ketika kami tidak melakukan pelayanan dengan benar, tidak melakukan pelayanan dengan serius,
Justru yang terjadi suatu hari nanti Tuhan akan menilai kami. Maka kita, termasuk saya sama Pak Apin, kami berjuang sedemikian rupa untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Kalau saya diberi tanggung jawab untuk mengelola sekolah, saya perjuangkan gimana sekolah itu bisa berkembang, untuk membangun gedung dan lain sebagainya. Itu saya pikirkan setiap hari di dalam kehidupan saya. Ada target-target yang harus dipenuhi, ada uang yang harus dicari. Itu selalu menjadi pemikiran saya begitu. Saya berusaha untuk melakukannya, jangan sampai nanti ketika Tuhan datang terus kemudian menjemput saya, Tuhan mengatakan kamu tidak layak karena kamu diberikan tanggung jawab tidak mengerjakan dengan baik. Saya pikir bukan hanya saya yang diberikan tanggung jawab ini. Setiap jemaat di tempat ini juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan porsi masing-masing. Coba kita renungkan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya yang Engkau panggil untuk menjadi murid Kristus? Tuhan menginginkan saya melakukan apa? Itu perlu untuk kita renungkan setiap waktu, setiap saat dengan kesungguhan hati kita, Bapak Ibu. Jangan kemudian ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjalani hidup kita untuk kepentingan diri kita semata. Ya udahlah, yang penting aku senang. Ya udahlah, yang penting aku happy. Keluargaku kecukupan, aku banyak harta. Tapi kita tidak pernah memikirkan pelayanan yang telah Tuhan percayakan, panggilan kekristenan yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk menjadi murid Kristus. Ini yang perlu untuk menjadi perenungan kita bersama. Dan parah kalau kemudian itu aja gak kita pikirkan, justru yang terjadi adalah kita saling sikut sana sini satu dengan yang lain. Aduh, itu sangat mengerikan. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan di sebuah gereja yang juga seperti itu. Karena mereka tidak paham untuk apa mereka dipanggil di dalam sebuah pelayanan. Dan saya sangat bersyukur punya rekan Pak Apin. Kami selalu bersama-sama, yuk kita majukan pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita lakukan. Gak pernah kita mau membanding-bandingkan, mau iri hati apa. Itu sesuatu yang menguras energi dan justru pelayanan itu tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa maju. Begitu. Nah, jangan sampai kita seperti jemaat yang ada di Korintus. Justru menghadapi jemaat yang ada di Korintus, Paulus dengan gencar menyatakan pengajaran dan menunjukkan teladan hidupnya. Meskipun dia tahu dia hanyalah alat, tetapi dengan serius dia mengerjakan itu. Bapak Ibu, maka tepatlah apa yang dikatakan Josh Barna. Dia mengatakan seperti ini di dalam bukunya. Pemuritan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Boleh diklikkan? Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berpikir, oh ada gereja terus kita berpikir maka pemuritan itu akan terjadi dengan alaminya, tidak. Justru pemuritan itu harus diusahakan dan dikondisikan. Bapak Ibu, untuk melakukan ini, ya, Tuhan Yesus harus turun loh ke dunia, harus lahir menjadi manusia loh, dan tinggal bersama manusia selama 33 tahun. Dan 3 tahun hidupnya dipakai untuk melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan memuridkan. Dari 12 murid itu, 1 gagal, ya, mengkhianati dia. Tapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Bahkan orang berpikir pelayanan Tuhan Yesus itu gagal loh. Pelayanan yang gagal, dia mati di atas kayu salib. Tapi justru kematiannya di atas kayu salib itu menunjukkan sebuah keberhasilan daripada pemuritan yang dilakukan. Dan dalam waktu singkat, kekristenan menyebar sedemikian rupa pada waktu itu. 3.000 orang bertobat ketika Petrus mengkhotbahkan tentang Kristus.
Dan begitu cepatnya kekristenan berkembang pada zaman itu, meskipun ditekan oleh Kaisar Nero. Tetapi yang terjadi sekarang, kita nih para murid zaman masa kini nih, hidup santai-santai, gak pernah mau mikirin begitu. Aduh, itu sangat menyedihkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat di dalam pelayanan pemuritan yang intensional, saya tantang Bapak Ibu ya. Nanti hubungin kami, Pak, saya mau ikut terlibat dalam pelayanan intensional. Tapi memang harus komit Bapak Ibu. Ya, gereja saat hari ini sedang serius untuk menggarap pemuritan yang intensional itu. Pengurus semuanya terlibat di dalamnya. Bukan hanya datang, duduk, D3 ya, datang, duduk, diam, pulang. Bukan hanya itu, ya. Tetapi justru terlibat, mau melibatkan diri, apa yang bisa aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Semakin banyak orang yang bertumbuh di dalam iman mereka. Ini membutuhkan usaha-usaha intensional dan strategis. Bapak Ibu jujur, di sini saya udah 6 tahun. Tetapi saya melewatkan 4 tahun waktu saya dengan wasting time, dalam arti saya tidak melakukan amanat agung dengan benar. Saya mengakui ini adalah dosa yang serius yang saya lakukan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Waktu saya habiskan hanya duduk di bangku kantor saya untuk memikirkan strategi pengembangan sekolah, pembangunan, mikirin duitnya dari mana. Tetapi saya tidak pernah berkontak dan berelasi dengan semua orang. Itu kesalahan fatal yang saya buat. Dengan alibi, aku orang introvert, aku gak bisa berelasi dengan orang. Tapi memang Bapak Ibu, kalau saya ngobrol sama orang sebentar saja itu udah, energi saya udah habis. Apalagi ngobrol di tempat ramai. Kemarin Pak Apin bilang, tuh kamu sekarang udah mimpin Pak Sutri 2 kali udah oke katanya. Ya, Tuhan beri kekuatan ternyata begitu. Dulu kalau saya mau ngantor ya udah masuk aja, mana pernah menyapa orang atau apa ya. Kapan hari ketemu Pak Hartanto, kita ngobrol ya Pak ya. Hendy yang dulu berbeda dengan Hendy yang sekarang. Hendy yang sudah paham menghidupi arti pemuritan yang intensional, yang rindu untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, yang rindu untuk membawa jiwa semakin bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati loh. Murid Kristus yang sungguh-sungguh, bukan murid Kristus yang asal-asalan yang hanya datang ke gereja, tidak. Dan beberapa kali Pak Usu suka ngajak, ayo kita ngobrol. Saya pasti oke. Sekarang ya oke. Saya udah sadar diri, saya harus jadi berkat bagi orang lain, ya. Karena pemuritan intensional adalah menjalin relasi yang mendalam di dalam persahabatan, ya. Bukan sekedar permukaan saja. Nanti ada waktunya saya main ke rumah Pak Johan ya, sama Ibu ya. Oke. Kita akan ngobrol banyak hal begitu. Bapak Ibu, hal yang seperti ini yang seharusnya kita lakukan di dalam gereja kita, ya. Ada begitu banyak jiwa yang membutuhkan Kristus. Mereka tidak tahu bagaimana bertumbuh untuk menjadi murid Kristus yang benar. Justru gereja harus menjadi jawaban atas semuanya itu. Mari kita berdoa.